Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adam Wajiuluan, NIM 1914125, kelas Ekonomi Syariah 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai insentif dan tunjangan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian insentif. Nah, insentif dalam pandangan Islam melakukan tugasnya. Selain itu juga dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nazm ayat 39 sampai 40 yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, insentif ini ialah sarana motivasi yang memberi dorongan pada karyawannya supaya melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Artinya sebagai pendapatan tambahan di luar gajinya. Pemberian insentif ini supaya bisa memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Umumnya sistem insentif ini dipakai dalam memberi gambaran terkait rencana pembayaran gaji yang dihubungkan langsung atau tidak langsung sesuai standarisasi kinerja karyawan atau profitabilitas suatu organisasi. Nah, insentif yakni balas jasa secara memadai terhadap karyawan berprestasi. Insentif sebagai pendorong karyawan guna melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik lagi supaya kinerjanya bisa meningkat. Pemberian insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda, bukan didasarkan pada evaluasi jabatan namun karena adanya perbedaan prestasi kinerja. Nah, penjelasannya yang selanjutnya itu jenis-jenis insentif. Nah, jenis-jenis insentif ini ada 4 ya. Yang pertama itu bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini umumnya perusahaan mengganti peningkatan pendapatan karyawannya berdasar pada jasa pemberian bonus kerja tiap tahunnya atau setengah tahun atau triwulan. Secara umum bonus ini dilaksanakan 1 kali tiap tahunnya. Nah, jenis yang kedua itu insentif langsung. Bonus langsung tidak didasarkan pada rumus, tujuan, ataupun kriteria kinerja secara khusus. Terkadang imbalan kinerja disebut bonus kilat yang dirancang guna mengakui kontribusi luar biasa karyawannya. Yang selanjutnya itu insentif individu. Insentif individu ini sebagai wujud pembayaran insentif terpopuler dan paling tua dalam hal ini. Standarisasi kinerja individunya ditetapkan serta dikomunikasikan sebelumnya dan penghargaannya berdasarkan output individu. Nah, yang terakhir yaitu jenis insentif yang terakhir itu insentif tim. Keberadaan insentif tim yaitu di antara program sesuai organisasi dan program individu. Contohnya pembagian laba dan hasil. Sasaran kinerjanya sesuai dengan suatu hal yang perlu dilakukan tim kerjanya. Secara strategis, insentif mengaitkan tujuan individu dengan kelompok kinerja. Umumnya maksimal 10 orang yang saat gilirannya dikaitkan dengan berbagai tujuan finansial. Nah, selanjutnya itu pengertian tunjangan. Tunjangan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Menurut Malayu SP Hasibuan, kesejahteraan karyawan adalah perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi ini adalah agar tenaga kerja dapat mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental mereka sehingga produktivitas kerjanya dapat meningkat. Pemberian tunjangan kinerja bukanlah tambahan atas insentif yang selama ini telah diberikan. Oleh karena itu, tunjangan kinerja akan diberikan dengan menghitung berbagai insentif yang selama ini telah diberikan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis tunjangan. Berdasarkan sifatnya, tunjangan ada 2, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi atau produktivitas tertentu. Nah, yang pertama itu jenis tunjangan tetap. Jenis tunjangan tetap ini yang pertama ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, tunjangan makan,
Untuk sebagian perusahaan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, selanjutnya itu tunjangan tidak tetap. Jenis tunjangan tidak tetap. Jenis tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja. Adapun jenis-jenisnya yaitu tunjangan kehadiran, tunjangan shift, tunjangan perumahan, dan tunjangan kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.